Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita membahas manfaat bawang putih lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami satu hal penting terlebih dahulu. Di usia lanjut, tubuh kita tidak lagi bekerja secepat dan sekuat saat muda. Peredaran darah menjadi lebih lambat, saraf tidak lagi sepeka dulu, otot mudah lelah, dan daya tahan tubuh pun menurun. Inilah alasan mengapa banyak lansia mulai sering merasakan kaki dingin, kesemutan, cepat pegal, bahkan terasa lemas saat berjalan walau jaraknya tidak jauh. Banyak orang mengira kondisi ini adalah hal wajar karena usia. Sebagian langsung bergantung pada obat-obatan kimia setiap hari. Padahal, dalam banyak kasus yang saya temui, masalahnya bukan karena kurang obat, tetapi karena tubuh kekurangan zat alami yang seharusnya membantu pembuluh darah, saraf, dan otot tetap bekerja dengan baik. Disinilah bawang putih memiliki peran yang sangat penting, namun sering sekali diabaikan. Bawang putih adalah salah satu tanaman obat tertua di dunia. Sejak ribuan tahun lalu, bawang putih sudah digunakan sebagai obat tradisional di berbagai negara, termasuk untuk orang-orang lanjut usia. Namun sayangnya, di zaman sekarang bawang putih sering hanya dianggap sebagai bumbu dapur biasa. Padahal di dalam satu siung bawang putih kecil, terdapat zat aktif yang sangat kuat bernama alicin. Zat inilah yang membuat bawang putih memiliki efek luar biasa bagi kesehatan lansia. Alicin dalam bawang putih bekerja dengan cara membantu melancarkan aliran darah. Ketika aliran darah lancar, oksigen dan nutrisi dapat sampai ke kaki, tangan, dan otak dengan lebih baik. Inilah sebabnya mengapa banyak lansia yang rutin mengonsumsi bawang putih dengan cara benar merasakan kaki menjadi lebih hangat, langkah terasa lebih ringan, dan rasa kesemutan perlahan berkurang. Saya sering menemui pasien lansia yang mengeluh, "Dok, kaki saya kalau pagi terasa kaku dan dingin, kalau berdiri lama seperti tidak kuat menahan badan." Setelah diperiksa, ternyata tekanan darahnya tidak terlalu tinggi. Gula darah pun masih terkendali. Namun pola makannya minim makanan yang membantu pembuluh darah. Setelah ditambahkan bawang putih secara rutin dalam jumlah kecil dan cara yang tepat, dalam beberapa minggu keluhan itu mulai berkurang secara perlahan. Hal penting yang perlu Bapak Ibu pahami adalah, bawang putih bukan bekerja seperti obat instan yang langsung terasa dalam hitungan jam. Bawang putih bekerja perlahan, memperbaiki dari dalam, membersihkan pembuluh darah, membantu saraf kembali menerima sinyal dengan lebih baik, dan memperkuat daya tahan tubuh. Karena itu, manfaatnya akan terasa jika dikonsumsi secara rutin dan tidak berlebihan. Di usia lanjut, pembuluh darah kita ibarat pipa air yang sudah lama digunakan. Jika tidak dirawat, bagian dalamnya bisa menyempit dan kotor, sehingga aliran darah menjadi terhambat. Ketika darah sulit mengalir ke kaki, maka kaki mudah dingin, cepat lelah, kesemutan, bahkan nyeri. Bawang putih membantu menjaga pipa tersebut tetap bersih dan lentur, sehingga darah dapat mengalir lebih lancar. Selain membantu peredaran darah, bawang putih juga memiliki efek antiinflamasi atau anti radang alami. Ini sangat penting bagi lansia yang sering mengalami nyeri sendi, pegal otot, atau rasa tidak nyaman di kaki dan tangan. Radang ringan yang terjadi terus-menerus seringkali tidak terasa jelas, namun lama-kelamaan membuat otot dan saraf melemah. Bawang putih membantu meredakan peradangan ringan ini secara alami tanpa membebani organ tubuh. Bapak dan Ibu perlu mengetahui bahwa di usia lanjut, hati dan ginjal kita juga tidak sekuat dulu. Terlalu banyak obat kimia dapat memberikan beban tambahan bagi organ tersebut. Oleh karena itu, penggunaan bahan alami seperti bawang putih, jika digunakan dengan benar dan wajar, bisa menjadi pilihan yang lebih aman untuk perawatan jangka panjang. Namun perlu saya tekankan sejak awal, bawang putih bukan berarti boleh dikonsumsi sembarangan. Salah cara justru bisa menyebabkan perut tidak nyaman, mual, atau iritasi lambung. Itulah sebabnya dalam video ini saya tidak hanya membahas manfaatnya, tetapi juga cara pemakaian yang aman dan sesuai untuk lansia. Banyak lansia yang berkata kepada saya, "Dok, saya pernah coba makan bawang putih mentah, tapi perut saya perih." Itu bukan karena bawang putihnya berbahaya, melainkan karena cara dan waktunya tidak tepat. Tubuh lansia perlu perlakuan yang lebih lembut. Sedikit tapi rutin jauh lebih baik daripada banyak tapi menyiksa tubuh. Saya ingin Bapak Ibu memahami bahwa bawang putih bukan obat ajaib, tetapi sahabat alami tubuh lansia. Ia bekerja pelan, membantu dari dalam, dan hasilnya baru terasa jika kita sabar dan konsisten. Kesehatan di usia lanjut bukan soal kecepatan, tetapi soal ketekunan dan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Saya akan mulai menjelaskan manfaat pertama bawang putih yang paling mengejutkan bagi lansia, terutama kaitannya dengan kekuatan kaki dan kelancaran berjalan, yang sering menjadi masalah utama di usia lanjut. Saya juga akan ceritakan kisah nyata para lansia yang sudah merasakan manfaatnya.
Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering membuat lansia terkejut. Banyak orang tidak menyangka bahwa bawang putih memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kekuatan kaki dan kemampuan berjalan. Padahal, jika kita perhatikan lebih dalam, hampir semua keluhan lansia bermula dari kaki. Kaki terasa lemas, cepat capek, sering kesemutan, atau seperti tidak kuat menopang badan. Akibatnya, aktivitas harian menjadi terbatas dan rasa percaya diri perlahan menurun. Saya sering mendengar keluhan seperti ini, "Dok, dulu saya bisa jalan jauh, sekarang ke kamar mandi saja rasanya berat." Banyak yang mengira ini murni karena usia. Padahal, dalam banyak kasus, penyebab utamanya adalah peredaran darah ke kaki yang tidak lagi lancar dan saraf yang mulai melemah. Ketika darah sulit mencapai kaki, otot tidak mendapatkan oksigen yang cukup, saraf tidak menerima sinyal dengan baik, dan akhirnya kaki terasa berat serta tidak stabil. Disinilah bawang putih bekerja dengan cara yang sangat cerdas. Zat alicin yang terkandung di dalam bawang putih membantu melebarkan pembuluh darah kecil, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Ketika darah mengalir lebih baik, kaki menjadi lebih hangat, otot mendapatkan nutrisi, dan saraf kembali bekerja lebih optimal. Ini bukan teori semata, tetapi sesuatu yang saya lihat sendiri pada banyak pasien lansia. Saya ingat betul seorang pasien bernama Pak Rudi, usia 65 tahun, yang datang dengan keluhan kaki sering gemetar saat berdiri lama. Beliau sudah minum berbagai suplemen, tetapi hasilnya tidak bertahan lama. Setelah saya periksa, tidak ada penyakit berat, hanya tanda-tanda peredaran darah yang kurang optimal. Saya tidak langsung menambah obat, tetapi menyarankan beliau mulai mengonsumsi bawang putih dengan cara yang lembut dan teratur. 3 minggu kemudian, beliau kembali dan berkata bahwa kakinya tidak lagi gemetar saat berdiri salat dan berjalan terasa lebih ringan. Yang perlu Bapak Ibu pahami, bawang putih tidak membuat otot menjadi besar atau kuat secara instan. Ia bekerja dengan memperbaiki jalur kehidupan tubuh, yaitu pembuluh darah dan saraf. Jika jalur ini lancar, maka tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Itulah sebabnya banyak lansia merasa kakinya hidup kembali setelah rutin mengonsumsi bawang putih dengan benar. Selain melancarkan darah, bawang putih juga membantu mengurangi kekakuan otot. Kekakuan ini sering muncul di pagi hari atau setelah duduk lama. Banyak lansia harus berpegangan pada dinding atau kursi saat bangun karena kaki terasa kaku dan tidak seimbang. Ini bukan semata-mata karena otot lemah, tetapi karena otot tidak mendapatkan suplai darah yang cukup selama istirahat. Bawang putih membantu mengurangi kondisi ini secara perlahan. Manfaat menarik lainnya yang jarang disadari adalah efek bawang putih terhadap tekanan darah yang lebih stabil. Tekanan darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat memengaruhi aliran darah ke kaki. Dengan tekanan darah yang lebih seimbang, risiko pusing saat berdiri dan kaki terasa goyah pun berkurang. Banyak lansia yang setelah rutin mengonsumsi bawang putih melaporkan bahwa mereka tidak lagi mudah merasa melayang saat bangun dari duduk. Namun, saya perlu mengingatkan dengan sangat jelas, manfaat ini hanya akan terasa jika bawang putih digunakan dengan cara yang benar dan jumlah yang sesuai. Mengonsumsi terlalu banyak justru bisa membuat perut tidak nyaman dan tubuh menolak. Untuk lansia, prinsipnya sederhana, sedikit tapi rutin, bukan banyak tapi sesekali. Bawang putih juga membantu mengurangi peradangan ringan pada saraf kaki. Peradangan ini sering tidak terasa jelas, tetapi menyebabkan sensasi seperti tertusuk jarum, kebas, atau rasa panas dingin yang tidak menentu. Ketika peradangan ini berkurang, saraf kembali bisa mengirim sinyal dengan lebih baik, sehingga kaki terasa lebih normal dan responsif. Saya sering mengatakan kepada pasien lansia saya bahwa kaki adalah akar kehidupan. Jika akar ini dirawat dengan baik, tubuh akan tetap berdiri kuat meskipun usia bertambah. Bawang putih adalah salah satu cara paling sederhana untuk merawat akar tersebut dari dalam. Di usia lanjut, kita tidak bisa berharap tubuh bekerja seperti usia 30 tahun. Namun kita masih bisa membantu tubuh agar bekerja lebih nyaman dan stabil. Banyak lansia yang setelah rutin mengonsumsi bawang putih merasa lebih berani berjalan, lebih percaya diri keluar rumah, dan tidak lagi takut jatuh karena kaki terasa lebih kuat. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas bagaimana bawang putih membantu menguatkan kaki dan melancarkan langkah, sekarang kita masuk ke manfaat kedua yang tidak kalah penting, yaitu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah lansia. Ini adalah manfaat yang sering tidak disadari, padahal jantung dan pembuluh darah adalah pusat kehidupan tubuh kita. Jika bagian ini bermasalah, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan dampaknya, mulai dari kaki lemas, cepat capek, hingga mudah pusing. Di usia lanjut, pembuluh darah cenderung menjadi lebih kaku dan sempit. Lemak dan kolesterol mudah menempel di dinding pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi tidak lancar.
Ketika jantung harus memompa darah melalui jalur yang sempit, ia bekerja lebih keras. Lama-kelamaan, kondisi ini dapat memicu tekanan darah tinggi, jantung berdebar, dan aliran darah ke kaki serta otak menjadi berkurang. Inilah sebabnya banyak lansia merasa mudah lelah meski aktivitasnya ringan. Bawang putih membantu mengatasi masalah ini dengan cara yang alami. Kandungan alicin di dalam bawang putih membantu menjaga pembuluh darah tetap lentur dan tidak mudah menyempit. Aliran darah menjadi lebih lancar, tekanan darah lebih stabil, dan jantung tidak perlu bekerja terlalu berat. Banyak lansia yang setelah rutin mengonsumsi bawang putih merasakan dada lebih ringan, tidak mudah berdebar, dan tubuh terasa lebih segar saat bangun pagi. Saya pernah menemui seorang pasien lansia yang sering mengeluh dadanya terasa tidak nyaman dan napas pendek saat berjalan pelan. Setelah diperiksa, tidak ada penyakit berat, tetapi pembuluh darahnya sudah mulai kaku. Setelah pola makan diperbaiki dan ditambahkan bawang putih secara rutin, keluhan tersebut berangsur berkurang. Ini menunjukkan bahwa perawatan jantung tidak selalu harus dimulai dari obat kuat, tetapi bisa dari kebiasaan makan yang tepat. Manfaat ketiga bawang putih yang jarang disadari adalah meningkatkan daya tahan tubuh lansia. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh melemah. Lansia menjadi lebih mudah terserang flu, batuk, atau infeksi ringan yang sulit sembuh. Luka kecil pun kadang membutuhkan waktu lama untuk pulih. Hal ini bukan karena tubuh menyerah, tetapi karena sistem pertahanan tubuh tidak lagi sekuat dulu. Bawang putih mengandung senyawa alami yang membantu tubuh melawan kuman dan menjaga keseimbangan sistem imun. Jika dikonsumsi dengan cara yang benar, bawang putih membantu tubuh lansia lebih tahan terhadap penyakit ringan, sehingga tidak mudah jatuh sakit. Banyak lansia yang setelah rutin mengonsumsi bawang putih melaporkan bahwa mereka jarang flu, tidur lebih nyenyak, dan tubuh terasa lebih bertenaga. Namun, disinilah bagian penting yang sering menjadi kesalahan besar lansia, yaitu cara mengonsumsi bawang putih yang tidak tepat. Banyak orang berpikir bahwa semakin banyak bawang putih yang dimakan, maka semakin besar manfaatnya. Ini adalah anggapan yang keliru. Untuk lansia, mengonsumsi bawang putih berlebihan justru bisa menyebabkan perut perih, mual, kembung, bahkan iritasi lambung. Kesalahan lain yang sering saya temui adalah mengonsumsi bawang putih mentah dalam keadaan perut kosong. Tubuh lansia lebih sensitif. Bawang putih mentah yang dikonsumsi tanpa makanan dapat menyebabkan rasa panas di lambung dan tidak nyaman. Akibatnya, banyak lansia berhenti mengonsumsi bawang putih dan menganggapnya tidak cocok, padahal masalahnya ada pada cara pakai, bukan pada bawang putihnya. Cara yang aman dan dianjurkan untuk lansia adalah mengonsumsi bawang putih dalam jumlah kecil dan setelah makan. Bisa dicampurkan dalam masakan, direbus sebentar, atau dikonsumsi bersama makanan hangat. Dengan cara ini, manfaatnya tetap didapat tanpa membebani lambung dan pencernaan. Ingat, tubuh lansia tidak membutuhkan kejutan, tetapi keteraturan. Hal yang mungkin paling tak terduga adalah ini, bawang putih tidak akan bekerja maksimal jika dikonsumsi dengan rasa takut atau terpaksa. Banyak lansia yang meminum obat atau makanan sehat dengan perasaan cemas. Padahal, tubuh merespons lebih baik ketika kita tenang dan yakin. Kesehatan bukan hanya soal apa yang masuk ke tubuh, tetapi juga bagaimana sikap kita saat merawat diri sendiri. Bapak dan Ibu, bawang putih hanyalah satu contoh bahwa alam telah menyediakan solusi sederhana untuk membantu kita menjalani usia lanjut dengan lebih nyaman. Ia membantu kaki lebih kuat, jantung lebih sehat, dan daya tahan tubuh lebih baik. Namun kuncinya bukan pada jumlah, melainkan pada cara, waktu, dan konsistensi. Usia lanjut bukanlah tanda bahwa tubuh tidak bisa pulih. Justru di usia inilah tubuh membutuhkan perhatian yang lebih lembut dan penuh kesabaran. Jika Bapak Ibu mau merawat diri dengan kebiasaan kecil yang benar, tubuh akan membalasnya dengan langkah yang lebih ringan, tidur yang lebih nyenyak, dan hari-hari yang lebih tenang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa menjadi bekal kecil untuk membantu Bapak Ibu hidup lebih sehat dan lebih nyaman di usia lanjut. Jika dirasa bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga atau sahabat, karena bisa jadi mereka sedang membutuhkan informasi sederhana ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kekuatan.